فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Terakhir kita bahas tentang alif lam dan bahwasanya alif lam untuk ta'rif itu dibagi menjadi dua, ahdiyah dan jinsiyah. Ini alif lam yang ta'rif ya, belum alif lam yang lain. Karena nanti ada alif lam yang zaidah, alif lam tambahan, yaitu yang masuk pada makrifah. Jadi pembagian ini hanya khusus alif lam al-mu'arrifah, khusus yang alif lam ta'rif. Jadi alif lam ta'rif sendiri dibagi menjadi dua, jinsiyah dan ahdiyah. Ahdiyah adalah yang diketahui, yang sudah diketahui, baik diketahuinya secara zikri karena disebut, atau diketahuinya karena zihni karena memang sudah dipahami, atau diketahuinya itu karena huduri karena sedang berlangsung. Huduri itu adalah sedang berlangsung. Kemudian yang jinsiyah ini juga dibagi menjadi tiga. Jadi ahdiyah dibagi menjadi tiga, jinsiyah juga dibagi menjadi tiga. Jinsiyah yang pertama untuk ta'riful mahiyah, untuk hakikat sesuatu, dan yang kedua adalah istighraq, dan yang ketiga adalah untuk lil kamal. Alif lam yang jinsiyah pertama dibagi menjadi tiga. Alif lam jinsiyah dibagi menjadi tiga. Untuk ta'riful mahiyah, kemudian istighraq, kemudian kamal. Baik. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wal jinsiyatu imma li ta'rifil mahiyah. Mahiyah itu adalah isim yang dinisbahkan kepada kata mahiyah. Apa itu? Mahiyah itu adalah nisbah ismun mansubun ila kalimati mahiyah. Jadi aslinya itu ma istifhamiyah, kemudian dhamir hiya, sehingga kemudian dijadikan satu kata, diartikan apa itu, yaitu hakikat sesuatu, itu namanya mahiyah. Mahiyatus syai' adalah hakikat dari sesuatu tadi. Segala sesuatu memiliki mahiyah. Mahiyatuhu, hakikatnya. Jadi mahiyah itu artinya hakikat. Karena hakikat itu adalah jawaban dari pertanyaan apa dia itu apa, maka jawabannya itu namanya mahiyah. Pak Mehwan, jadi besok-besok kalau belajar akidah juga banyak nanti perkataan mahiyah, mahiyatus syai', ai hakikatus syai'. Jadi mahiyah dengan hakikat itu sama. Aslinya mahiyah itu adalah susunan dari ma istifhamiyah dan dhamir hiya, kemudian dijadikan satu jadi mahiyatun, dijadikan taknya itu tak masdar sinai. Jadi aslinya itu ada nisbah, ada ya nisbah, kemudian tak masdar sinai, jadi kemudian masdar
dijadikan masdar. Itu kata mahiyah, ai haqiqah. Mahiyah itu haqiqah. Imma li ta'rifil mahiyah nahwu wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin. Dan kami jadikan dari suatu jenis air, yaitu suatu jenis, artinya itu suatu jenis kalau yang ta'riful mahiyah ini. Dan kami jadikan dari suatu jenis air segala sesuatu yang hidup. Ini diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang mengatakan ma di sini adalah al-mani. Ada yang mengatakan ma di sini adalah ma'us sama, hujan. Kemudian kulla syai'in hayyin ini maknanya adalah segala sesuatu yang hidup maupun yang tumbuh. Tumbuh-tumbuhan juga dari hujan, manusia juga meminum dari air hujan. Maka semuanya tumbuh dari air hujan. Itu pendapatnya para ulama dalam ayat wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin. Maka al-ma' di sini alif lamnya bukan zihin, bukan ahdiyah, bukan, karena belum diketahui, belum pernah ada pembicaraan, belum juga saling mengetahui. Dan dia juga bukan istighraqiyah, dan kami jadikan dari seluruh jenis air, enggak bisa. Juga bukan alif lam untuk al-kamal, maka tinggal satu yaitu alif lam yang jinsiyah untuk ta'riful mahiyah. Artikannya dan kami jadikan dari suatu jenis air yang sudah tertentu, kan itu ma'rifah, segala sesuatu yang hidup. Itu alif lam jinsiyah ta'riful mahiyah. Wa imma listighraqil afrad nahwu wa khuliqal insanu dha'ifa. Ada juga yang untuk istighraq, untuk menghabiskan, untuk mengambil semua afradul jins. Jadi sesuatu itu ada jenis, kemudian nanti ada afrad. Ada afrad itu ya satu persatunya, seperti jenis laki-laki dan jenis perempuan. Afrad itu ya berarti satu per orang, person-personnya itu namanya afrad. Maka istighraqul afrad adalah mencakup seluruh person. Contohnya wa khuliqal insanu dha'ifa, dan manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah. Ini semua manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Lemah kesabarannya, lemah badannya, lemah dalam segala hal. Manusia itu disifati dengan lemah. Dan ini enggak ada yang dikecualikan. Illa man rahimallah. Maka ini mencakup seluruh orang. Hukum seluruh manusia itu asal tabiatnya itu memang lemah, ringkih. Ada juga yang mengatakan yaitu taus, lemah di hadapan wanita. Al-insan, manusia itu lemah kalau sudah bab wanita, itu sudah enggak ada kuatnya orang. Itu ucapannya taus dalam tafsir ayat wa khuliqal insanu dha'ifa, ai indan nisa. Di depan wanita semua manusia itu terlihat lemah. Aul istighraq khasaisil afrad, atau untuk mencakup seluruh khasais, yaitu sifat-sifat satu persatunya afrad. Nahwu antar rajulu ilman, kamu adalah laki-laki yang sempurna ilmunya. Nanti akan kita syarah satu persatu. Qauluhu qala syarih qauluhu bi ta'rifil mahiyah ay haqiqatus syai'. Haqiqatus syai' min haitsu hiya. Wa dhabituha an la yasluha hululu kullin mahallaha. Ciri-cirinya alif lam yang jenis ini untuk ta'riful mahiyah, dia itu nggak bisa dikasih kullu di tempatnya. Kullu itu tidak bisa menduduki tempatnya alif lam tadi, baik secara hakikat maupun secara majaz, secara asli maupun secara
buatan juga nggak bisa. Majaz itu seperti kamu adalah singa, kan bukan singa asli. Singa itu maksudnya pujian secara majaz. Kapaulika ar-rajulu afdalu minal mar'ah. Laki-laki itu lebih afdal daripada mar'ah. Lah ini nggak bisa dikasih kul. Nggak mungkin dikatakan setiap laki-laki lebih afdal daripada setiap dari wanita. Nggak mungkin. Karena apa? Karena banyak juga wanita yang lebih afdal dari laki-laki. Maka alif lamnya ini bukan ahdiyah, bukan pula istighraq, bukan pula lil kamal. Maka tersisa alif lam ini adalah untuk ta'riful mahiyah. Jadi ngartikannya jenis laki-laki lebih afdal dari jenis wanita. Nah, itu benar. Ai hadhil haqiqatu afdalu min hadhil haqiqah. Jenis ini lebih afdal daripada jenis wanita. Jenis laki-laki lebih afdal dari jenis yang wanita. Ai anna tafadula bainahuma innama huwa min haitsul jinsu la min haitsul afradu. Bahwasanya perbandingan antara laki-laki dan wanita, keutamaan antara laki-laki dan wanita itu adalah secara umum, secara jenis saja. Jenis laki-laki lebih afdal dari jenis wanita. La min haitsul afrad, bukan satu persatu. Id laisa kullu wahidin minar rijali afdala min kulli wahidatin minan nisa. Sebab tidak mungkin setiap satu persatu dari laki-laki lebih afdal daripada setiap dari wanita. Banyak sekali wanita yang lebih afdal dari laki-laki. Karena itu dikatakan li'annal waqi'a bikhilafi, karena fakta membuktikan selainnya, yaitu wanita lebih afdal dari laki-laki juga banyak. Fakta bahwasanya wanita itu lebih afdal dari laki-laki itu juga banyak. Dan contoh alif lam jinsiyah ta'riful mahiyah juga wa qaulihim ahlakan nasa ad-dinar wa dirhamu ay jinsuhuma, telah menghancurkan manusia dinar dan dirham. Bukan semua dinar yang ada di dunia ini menghancurkan manusia, enggak. Karena ada juga dinar yang membuat manusia apa? Baik. Ada juga dinar yang membuat manusia baik ketika manusianya mukmin. Jadi nggak bisa dikatakan ahlakan nasa kullu dinari wa kullu dirhami. Enggak. Tidak semua dinar menghancurkan, tidak pula semua dirham menghancurkan. Ada juga dinar yang bermanfaat, yang dipakai untuk membantu dakwah, diinfakkan fi sabilillah. Maka alif lam yang ada pada dinar dan alif lam yang ada pada dirham ini bukan untuk istighraq, bukan pula untuk kamal, bukan pula untuk ahdi, bukan pula untuk ahdiyah. Jadi ini adalah untuk jinsiyah. Ta'riful mahiyah telah membuat manusia hancur jenis dinar dan jenis dirham. Ai jinsuhuma. Wa kal ayatil lati dzakaraha al-musannif, dan juga contohnya seperti ayat yang disebutkan al-musannif, wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin. Fa innal murada bil ma' haqiqatuhul ma'rufatu la min kulli syai'in ismuhu ma'. Karena sungguhnya yang dimasukkan dengan air di sini adalah jenis air, jenis tertentu. Haqiqatuhul ma'rufah, hakikatnya yang sudah dikenal, bukan setiap segala sesuatu yang bisa dinamai air. Wakila min mani minal mani. Ada juga yang mengatakan ulama minal ma di sini adalah minal mani. Karena dari manilah segala sesuatu yang hidup menjadi hidup. Wa al hadhihi hiya allati yu'abbaru anha aidan bil jinsiyah. Al ini juga yang sering diungkapkan, sering disebut sebagai jinsiyah. Jadi jinsiyah itu sendiri dibagi menjadi 3, ta'riful mahiyah, istighraq, kemudian kamal. Nah, yang paling dominan disebut sebagai jinsiyah itu adalah yang pertama. Makanya dikatakan jangan bingung sampean. Wa al hadhihi allati yu'abbaru anha aidan bil jinsiyah. Karena dia yang paling dominan. Karena yang kedua
yaitu istighraq lebih sering disebut dengan istighraq. Terus yang ketiga lebih sering disebut dengan alif lam lil kamal. Maka tinggal yang paling memakai nama aslinya adalah tinggal yang nomor pertama. Ibaratnya ini satu keluarga, kemudian yang dua itu sudah punya nama sendiri-sendiri, akhirnya yang pertama ini mengambil nama keluarga tadi, paham ya? Itu. Jadi kalau ada kata alif lam jinsiyah itu seringnya ini. Dialah yang mengambil alif nama keluarganya. Wabillati li bayanil haqiqah, ada juga yang dia juga masyhur dengan nama bayanul haqiqah, menjelaskan hakikat. Ini jenis ta'riful mahiyah. Kuncinya, rumusnya tadi nggak bisa dikasih kul, nggak bisa dikasih kul. Wa qalu istighraqil afrad ay afradil jins. Untuk mencakup seluruh istighraq, istaghraqa yastaghriqu, mencakup semua, mencakup seluruh person, satu persatunya jenis, ay afradul jins, satu persatunya jenis. Seperti kata laki-laki itu jenis, kemudian afrodnya ya ini semua yang ada di sini yang laki-laki ini namanya afrodul jins. Wa dhabituha, dhabitnya al-unsi yang istighraqiyah ini an yasluha hululu kullin mahalla haqiqatan, yaitu bisa ditempati oleh kullu, tempatnya itu boleh terjatuhnya kul di tempatnya, boleh masuknya kullu pada tempatnya secara hakiki, secara hakikat, secara asli. Nahwu wa khuliqal insanu dha'ifa, dan diciptakan manusia itu dalam keadaan lemah. Fa innahu law qila, sesungguhnya kalau seandainya dikatakan wa khuliqa kullu insanin, itu boleh. Wa khuliqa kullu insanin dha'ifa, itu boleh lakana sahihan, maka sudah benar ala jihadil haqiqah, pada kenyataannya juga memang seperti itu. Maka alif lam yang seperti ini adalah istighraqiyah. Contohnya juga apa? Istighraq alhamdulillah. Alhamdu itu alif lamnya lil istighraq, karena bisa dikatakan kullu hamdin lillah, segala puji bagi Allah. Alif lam di sini yang artinya segala. Wa qawluhu istighraqi khasaisil afrad, alif lam bil kamal, fungsinya adalah untuk mencakup seluruh, bukan afrodnya yang dicakup, tapi khosaisnya, sifat-sifat afrod. Khosais adalah ausaf, sifat-sifat person-person tadi, tapi khusus yang sifat baiknya, sifat bagusnya. Ini nggak mencakup sifat celaannya, karena alif lamnya lil kamal, bukan untuk lidzam. Paham di sini? Istighraq khosais ay ausaf. Itu ada ay sifatu afradil jins, yaitu sifat-sifat person satu persatunya jenis. Wa dhabituha, dhabitnya adalah an yasluha hululu kullin mahallaha, boleh masuknya kul kepada dia pada tempatnya, tapi secara majazan, tidak secara asli. Nahwu antar rajulu ilman, kau adalah mencakup seluruh laki-laki keilmuannya. Gak mungkin anta kullu rajul, kemudian kul di sini hakikoh, kamu adalah setiap laki-laki ada pada kamu. Gak mungkin, ya kan? Kalau secara hakikat, secara asli gak mungkin kamu dikatakan kamu adalah setiap laki-laki, kamu adalah seluruh laki-laki ada pada kamu. Gak mungkin kalau secara asli. Tapi secara majazi bisa. Kamu seluruh
kesempurnaan laki-laki ada pada kamu. Ini untuk ujian, ini untuk ujian. Fa innahu law qila, karena sesungguhnya seandainya dikatakan anta kullu rajulin ilman la sahha, kamu adalah setiap laki-laki, ilmunya laki-laki ada pada kamu, ini adalah sahih, benar, tapi ala jihadil majaz, bukan jihadil haqiqah, bukan secara asli, tapi secara pujian, secara majazi saja, secara majaz saja. Mubalaghatan fi madhi, demi menaikkan, mubalaghatan demi memuncakkan pujiannya. Ala makna, dalam artian annaka ijtama'a fika maftaraqa fi ghairika minar rijal, kamu itu telah terkumpul padamu apa yang terpisah di dalam orang lain dari kalangan para laki-laki, minar rijali min jihati kamalika fil ilm, dari sisi kesempurnaanmu dalam ilmu. Hanya kamulah yang sempurna, yang lain gak ada yang sempurna, yang lain itu ada kekurangannya, tapi kamulah yang sempurna. Itu makna alif lam lil kamal, yang mencakup seluruh kesempurnaan afrod. Istighraq khosaisil afrod, alif lam yang untuk mencakup seluruh kesempurnaan setiap person. Seakan-akan semua orang yang sempurna-sempurnanya itu diambili dan ditaruh di kamu semua. Bagian bagus-bagusnya, bagian kesempurnaan ilmunya mereka ditaruh kamu semua. Itu namanya alif lam lil kamal. Maka ia fungsinya adalah untuk istighraq khosaisil afrod, untuk mencakup, memuat seluruh khosaisul afrod, kesempurnaan afrod, seakan-akan ada pada kamu saja. Seluruh kesempurnaan laki-laki seakan-akan ada pada kamu. Ini gak mungkin asli. Ini gak mungkin asli, hanya secara majazi saja. Karena gak ada orang yang sempurna, gak ada orang yang manusia yang sempurna. Ini hanya secara majazi saja, hanya demi mubalaghah, untuk memuncakkan, untuk memaksimalkan dalam ujian. Secara asli ya gak bisa, gak mungkin ada. Makanya dikatakan majazan bukan hakikatan. Kalau tadi asli memang, kalau yang istighraqiyah memang asli. Semua orang memang diciptakan dalam keadaan lemah, itu asli. Kalau ini hanya majazi saja. Wala istidada bi ilmi ghairika, dan tidak ada anggapan, tidak dianggap, tidak ada hitungan, tidak terhitung dengan ilmu selainmu. Ilmu selain ilmunya orang lain enggak terhitung. Likusuri an rutbatil kamal, karena kurangnya dari tingkatan sempurna. Waqad mathala ba'dhum li hadza bi qoulihi ta'ala, dan sebagian ulama memberikan contoh untuk alif lam ini dengan firman Allah Subhanahu wa taala, dzalikal kitab. Alkitab, alif lamnya di sini bukan hanya untuk ahdiyah, bukan untuk ta'rif, bukan untuk yang lain, tapi juga dia juga untuk lil kamal. Itulah Al-Qur'an adalah kesempurnaan seluruh kitab, kitab yang paling sempurna. Ai kullu kitabin, semua kitab, semua kesempurnaan kitab sudah dicakup oleh Al-Qur'an. Mubalaghatan fi madhi, demi memuncakkan dalam memuji Al-Qur'an, likauni hawiyan, karena keberadaan Al-Qur'an itu memuat li jami'i khosaisil kutubil mamduhah, memuat seluruh sifat-sifat kitab yang terpuji, semuanya ada pada Al-Qur'an. Dan contoh yang paling gampang untuk alif lam lil kamal adalah pada nama-nama Allah. Semuanya itu adalah alif lam lil kamal. Asmaullah ta'ala semuanya adalah alif lamnya itu lil kamal. Ar-Rahman adalah Sang Maha Pengasih, mencakup seluruh rahmat yang ada di alam semesta ini. Al-Ghafur,
Sang Maha Pengampun, mencakup seluruh sifat pengampun yang ada. Maka inilah jenis-jenis alif lam lit ta'rif. Ada yang ahdiyah, ada yang jinsiyah. Ahdiyah ada 3, jinsiyah juga ada 3. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa tubdalu lamu al-miman fi lughati himyar. Dan alif lam ini, alif lam lit ta'rif, kadang lamnya diganti mim. Lamnya alif lam ini juga diganti dengan mim di bahasanya orang himyar. Sebagaimana ma'ruf dalam hadis laisa minam birri amsiyamu fi safar. Qauluhu himyaro ay wa nafarin min tayyin. Dari di dalam bahasanya orang himyar dan juga sekelompok dari Bani Tayyin. Juga ada yang mengganti al pakai am. Nahwu ja'al gulamu wa mahrasu wa marjulu wa nahwu dzalik wa nahwi dzalik. Qala syair, berkata seorang penyair yaitu Bujair bin Gunmah. Syair di sini adalah Bujair ibn Gunmah at-Ta'i. Zaka khalili wa dhu yuwasiluni yarmi warai bim sahmi wa salimah. Aslinya bisahmi wassalimah. Tapi karena bahasa mereka alif lam itu pakai am, maka diganti zaka khalili wa dhu yuwasiluni yarmi warai bin sahmi wa salimah. As-salimah adalah al-hijarah as-saghirah. Salimah adalah al-hijarah as-saghirah, batu-batu kecil. Itu adalah kekasihku dan dialah yang senantiasa menghubungi aku. Dia membelaku di belakang dengan membawa panah dan batu-batu kecil. Yarmi waroi artinya yudafi'u anni. Yarmi waroi ay yudafi'u anni, membelaku. Itulah sang kekasihku, itulah orang dekatku. Dialah yang selalu yuwasiluni, yang selalu menghubungiku. Dia senantiasa membela di belakangku dengan anak panah dan batu-batu kecil. Syahidnya adalah penggunaan kata bim sahmi wam salimah. Qala baidah himyar biwazni dirham. Qabilatun bil Yaman, sebuah kabilah di Yaman. Wa qad warada fi haditsin rawahu al-Bazzar, datang dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar, himyaru ra'sul arabi wa nabuha. Himyar adalah pemimpinnya orang Arab sekaligus taringnya. Nah, ai umdatuhum wa min asyaddihim. Umdah adalah pilarnya orang Arab dan juga termasuk paling sangarnya orang Arab. Waqad jazama Ibnu Hajar bi annahu haditsun munkar, dan Ibnu Hajar sudah memastikan ini adalah hadis yang munkar. Afadahu As-Sajai bi tasarrufin yasir. Faedah ini diberikan oleh As-Sajai dan sudah dirubah redaksi sedikit. Selesai kita dari alif lam. Faslun wa ammal mudhafu ila wahidin min hadhil khamsati fa nahwu gulami wa gulamika wa gulamihi wa gulami Zaidin wa gulami hadza wa gulami alladhi qama abuhu wa gulami rajul. Gulami mudhaf kepada dhamir, gulamika juga mudhaf kepada dhamir, gulami juga mudhaf kepada dhamir, gulami Zaidin mudhaf kepada alam, gulam hadza mudhaf kepada syaraf, gulami alladhi mudhaf kepada mausul. Gulam rajul adalah mudhaf kepada ma'rifah yang dengan al. Qala syarih qawluhu amal mudhaf ila akhirih, hadza huwa an-naw'u sadis min anwa'il ma'arifi wa huwa akhiruha. Ini adalah jenis yang ke-6 dari isim-isim ma'rifat dan dialah yang paling akhir. Nahu gulami ila akhir, fa gulami qabla idhafatihi kana nakiratan. Gulami sebelum dimudhaf kepada mudhaf ilaihnya dia adalah nakirah. Nah, ketika dia mudhaf kepada ma'rifah, falamma udhifa ila dhamir, tatkala dia diidhafahkan kepada dhamir,
iktasaba minhu ta'rifa, dia mengambil dari dhamir tadi ta'rif, ma'rifah, fasara ma'rifatan, maka menjadilah dia juga ma'rifah. Wa qis alaihi al-baqi, dan kiaskanlah sisanya. Jadi sebelumnya semua itu adalah nakirah, kemudian ketika mudhaf kepada ma'rifah maka dia juga menjadi ma'rifah. Qala babu marfu'at min al-asma, masuk dalam masalah marfu'at, i'rab, jabatan-jabatan kata. Al-marfu'at asyarah, marfu'at ada 6, ada 10, wa hiyal fa'ilu, bernama fa'il, wal maf'ul alladzi lam yusamma fa'iluhu naibul fa'il, wal mubtada'u wa khabaruhu wa ismu kana wa akhawatiha wa ismu af'alil muqarabah wa ismul hurufil musyabbahah bi laisa wa khabaru inna wa akhawatiha wa khabaru la allati li nafsil jins wa tabi'u lil marfu'i wa huwa arba'atu asya' an-nat wal 'atfu wat tawkid wal badal. Qala syari qalu al marfu'atu jam'u marfu'in aw marfu'atin bi makna lafdin marfu'in aw kalimatin marfu'atin. Marfu'at adalah jamak dari marfu' atau marfu'ah, boleh. Maknanya adalah lafaz yang dirofa atau kata yang dirofa, boleh. Kalau marfu' mudzakkar berarti dia na'at bagi lafaz. Kalau marfu'ah berarti na'at untuk kalimah. Wa kharaja bi qaidi al marfu'ati al mansubatu wal majrurat, dan keluar dari pembahasan ini disebabkan kata marfu'at adalah pembahasan mansubat dan pembahasan majrurat, maka enggak masuk. Wa qaddamaha alaihima, dan marfu'at didahulukan daripada mansubat dan majrurat li'annaha umdah, karena marfu'at itu adalah isinya adalah umdah. Itla yakhlu minha kalamun, sebab enggak ada kata yang tidak ada kalimat yang kosong dari marfu'at. Enggak ada kalam itu tanpa marfu', enggak bisa. Enggak pakai mansubat bisa, enggak pakai majrurat bisa, tapi kalau enggak pakai marfu'at enggak bisa. Wa kharaja bi qaidi min al-asma, dan keluar dengan catatan al-marfu'at min al-asma, al-marfu'atu min al-af'al. Marfu' dari kalangan fi'il, wa hiyal mudhari'atu, yaitu fi'il mudhari'. Yaitu af'al mudhari'ah, bukan mudhara'ah ya. Wa hiyal mudhari'atu, af'al al-mudhari'atu, fi'il mudhari'. Id laisa lana af'alun mu'rabatun siwaha, sebab kita enggak punya fi'il yang mu'rab selain fi'il mudhari'. Kama taqaddama, sebagaimana yang terdahulu. Wa qawlu asyaratun urifa hasruha bil istiqra, diketahui pembatasannya dengan penelitian, enggak ada yang lain. Wa qaddama al-fa'il ala ghairihi, dan musannif mendahulukan fa'il daripada yang lain, li'annahu aslul marfu'ati indal jumhur, karena fa'il itu adalah induknya para marfu'at, aslul marfu'at menurut pendapatnya jumhur. Ada juga yang berpendapat aslul marfu'at itu adalah mubtada. Ada juga yang berpendapat mubtada. Tapi pendapatnya jumhur aslul marfu'at itu adalah fa'il. Kenapa? Li'anna amilahu aslul awamil, fakana haqquhu dzalika fil mahmul. Alasannya kenapa kok fa'il itu adalah aslul marfu'at? Karena amilnya fa'il yaitu fi'il itu adalah aslul awamil. Asal muasalnya awamil dari fi'il, maka makmulnya juga menjadi aslul ma'mulat. Karena amilnya itu adalah aslul awamil, maka makmulnya pun menjadi aslul ma'mulat. Baik itu marfu'at ataupun mansubat ataupun majrurat, fa'il itu adalah pemain utamanya. Yes, pokoknya antara fa'il dan mubtada itulah. Kedua-duanya adalah subjek. Peran utama di dalam sebuah kalam itu ya kalau enggak fa'il ya mubtada. Wa satamurru bika hadhil asharatu mufassalatan baban insyaallah taala, dan akan lewat padamu seluruh 10 tadi secara rinci per bab. Insyaallah taala.
Qala babul fa'ili al-fa'ilu huwa al-ismul marfu'u al-madhkuru qablahu fi'luhu aw ma huwa fi ta'wilil fi'l. Fa'il adalah isim yang dirofa yang disebutkan sebelumnya itu fi'ilnya, atau apa-apa, atau disebutkan apa-apa yang berada dalam takwilnya fi'il atau yang mewakili fi'il, yaitu seperti masdar, isim fa'il dan yang semisalnya. Fa'il adalah isim marfu yang disebutkan sebelumnya amilnya berupa fi'il atau wakilnya fi'il. Qala al-fa'ilu lughatan man awjada al-fi'la. Fa'il secara bahasa adalah orang yang membuat, yang mengadakan perbuatan namanya fa'il, pelaku. Wastilahan, secara istilah, mata qara'ul musannif yang disebutkan oleh musannif biqaulihi wal ismu ila akhirih. Faqaulu al-ismu ay as-sharihu. Fa'il itu adalah isim sharih. Awil muawwal bihi, kembali ke mana? Mana? Bisori. Baik isimnya itu adalah isim sharih atau isim muawwal dengan sharih, atau masdar muawwal ditakwil menjadi sharih. Sharih atau ditakwil ke sharih, gitu loh maknanya. Muawwal bi itu artinya ditakwil menjadi sharih. Ditakwil dengan sharih. Sharih ya seperti Muhammadun sharih. Muawwal bi sharih ya seperti an dan fiilnya, sehingga ditakwil menjadi masdar. Masdar itulah namanya sharih. Fakal jadi fi'il, maka keluar dari definisi ini fi'il. Wal harf, huruf, wal jumlah, jumlah. Fala yakun wahidun minha fa'ilan. Maka masing-masing dari fi'il dan huruf dan jumlah nggak mungkin bisa menjadi fa'il. Jumlah bisa menjadi khobar, jumlah bisa menjadi na'at, jumlah bisa menjadi hal, tapi jumlah tidak bisa menjadi fa'il. Fi'il juga nggak bisa jadi apa-apa. Yang jadi khobar, yang jadi na'at itu adalah jumlahnya, fi'il dan fa'ilnya, bukan fi'ilnya saja. Kalau huruf memang nggak bisa jadi apa-apa. Kalau al-murad bis-shari, yang dimaksud dengan shari adalah ma la yahtaju fi kauni fa'ilan ila ta'wilin, yaitu apa-apa yang tidak butuh untuk keberadaannya menjadi fa'il, itu tidak butuh kepada takwil, tidak harus ditakwil, tidak butuh ditakwil, itu namanya shari. Fayashmalu dhahira, maka perkataan shari ini mencakup isim dhahir nahwu qama zaidun wal mudmaro, dan mencakup juga isim dhamir nahwu qumtu. Wal muradu bil muawwali bis sharih, bil muawwali muta'alliq dengan mana? Bis sharih muta'alliq dengan mana? Udah Cuma ada dua c. Al muradu bil muawwali bis sharih, bil muawwali muta'alliq dengan mana? Mana ya? Kok saya nggak bisa bab muta'alliq ini ya? Mama. Berarti arah ini udah bisa bab muta'alliq ini, wes. Ngono kok wes. Kudu nikah, arah iki piye nggih? Wes. Ya udah Mas, belum kan? Belum. Oh iya, ya nikah dulu. Belajar dulu sampai matang. Gak boleh nikah sampai paham muta'alliq. Ya. Bil muawwal ini adalah muta'alliq dengan murad, dan yang diinginkan dengan kata muawwal kemudian bisori muta'alliq dengan muawwal yang ditakwil dengan sori itu. Masing-masing menjelaskan keperbuatannya gitu kok. Bisori itu menjelaskan muawwal, bil muawwal itu menjelaskan murad. Murad itu kan biasanya pasti ada bi-nya loh. Wal muradu bil kitabi wal muradu bil maktabi wal muradu, yang dimaukan dengan ini, yang dimaukan dengan ini. Maka bil muawwali muta'alliq kepada murad.
Bisorihi muta'alliq dengan kata muawwal karena semuanya adalah isim maf'ul. Ngono lho, Zif. Gitu. Ya. Kok ulung paham muta'alliq iki piye? Wal muradu bil muawwal bisorihi. Jadi jangan dikira ini dua ba ini menjelaskan sesuatu yang sama, enggak. Bil muawwali menjelaskan, menerangkan kata al murad. Bisorihi menerangkan kata al-mu'awwal. Ma yahtaju fi kauni fa'ilan ila ta'wilin, yaitu apa-apa yang butuh untuk menjelaskan keadaannya sebagai fa'il itu butuh ditakwil. Apa-apa yang butuh untuk dia itu di-i'rab fa'il itu masih butuh takwil. Ila kaunihi, fi kauni itu maknanya butuh ketika untuk di-i'rab fa'il itu dia masih butuh ditakwil. Ila ta'wilin, ila ta'wili masdarin, yaitu kepada takwil dengan satu masdar munsabikin yang terlebur. Munsabik adalah yang dilebur, yang terlebur. Maknanya nggak boleh masdar ngawur, nggak boleh masdar kata lain, nggak, tapi dia adalah masdar yang dibentuk dari fiilnya. Nggak boleh ditakwil dengan masdar asal-asalan. Ajabani ma sonata, kemudian ajabani fi'luka, nggak boleh. Harus takwilannya itu, leburnya itu harus persis fi'ilnya. Itu namanya munsabikin, yang terlebur dari fi'ilnya. Nggak boleh ajabani ma sonata kemudian ditakwil ajabani naumuka, nggak boleh. Ajabani ma sonata ya ajabani sun'uka. Maka kata sun'uka itu adalah masdar yang munsabik, terlebur dari suatu fi'il biwasitati harfin masdariyin, yaitu dengan alat ngeleburnya itu dengan cara menggunakan alat huruf masdari, yaitu ma masdariyah. Nahwu ajabani ma sonata, telah membuatku kagum apa-apa yang kamu perbuat, atau perbuatanmu. Bukan apa-apa yang kamu perbuat. Kalau apa-apa yang kamu perbuat berarti mausulah. Ajabani, telah membuat kagum perbuatanmu. Fa'ajabani fi'lun wa maf'ulun. Wa ma masdariyah. Ma di sini masdariyah. Wa sonata fi'lun wa fa'ilun. Wal masdarul muawwalu minal fi'li al masbuki bima fa'ilu a'jabani. Dan masdar yang ditakwil dari fi'il yang dilebur dengan ma adalah fa'ilnya a'jabani. Wa taqdiru a'jabani sun'uka. Ini juga bisa menjadi fa'il, masdar juga bisa menjadi fa'il. Wa qawlu wal marfu'u ay lafdhan aw takdiran aw mahallan. Marfu ini bisa secara lafaz, bisa secara takdir kalau dia termasuk isim-isim yang i'rabnya pakai harokat muqaddarah, aw mahallan kalau memang mabni maka pakai mahallan. Fa kharaja bil mansubu. Paham tak? Lafdhan, takdiran, mahallan itu paham? Ada yang takdir kalau dia termasuk i'rabnya pakai harokat muqaddarah, mahalan kalau mabni. Fa kharaja bil mansub, maka keluar dengan kata marfu adalah isim yang mansub, wal majrur dan isim yang majrur. Wa rafi'u lil fa'ili wal fi'lu, dan yang memarfu'kan fa'il adalah fi'il, amilnya fa'il adalah fi'il. Au ma fihi ta'wiluhu, atau apa-apa yang di dalamnya terdapat ta'wil fi'il, suhu kembali pada fi'il. Ala sahih, sesuai pendapat yang sahih, bahwasanya masdar, isim fa'il, isim maf'ul, semua yang ada ta'wil fi'il, semua yang mengandung hadas, yang mengandung peristiwa, itu semua bisa beramal pada fa'il. Jadi amilnya fa'il itu bisa fi'il dan bisa apa-apa yang bermakna fi'il, apa-apa yang bermakna peristiwa, itu semuanya bisa mengamili fa'il. Ini pendapat yang sahih. Wa qawlu al-madhkuru qablahu fi'luhu, yang disebutkan sebelumnya fi'ilnya ay at-tamu al-mabniyu lil ma'lum. Fi'ilnya harus fi'il tam. Apa kemarin fi'il tam? Kenapa dikatakan fi'il tam? Karena memuat
apa? Peristiwa dan waktu, itu namanya fi'il tam yang sempurna, kandungannya itu sempurna, ada kandungan waktu dan ada kandungan peristiwa. Kalau fi'il naqis hanya ada kandungan waktu saja, tidak ada kandungan peristiwa. Ini akan saya sebutkan lagi di pelajaran kana insyaallah. Kemarin ikhwan nganjuk tak sebutkan itu. Jadi fa'il itu harus di belakang fi'il, enggak boleh di tempatnya fi'il. Karena ini termasuk definisinya. Al-madhkuru qablahu, harus fa'il itu harus di belakang fi'il. Fi'ilnya adalah fi'il tam, karena kalau fi'il naqis enggak butuh fa'il. Al-mabniyu harus mabni maklum, enggak boleh mabni majhul. Fa kharaja bil mubtada, maka keluar dengan definisi ini mubtada. Karena mubtada juga marfu, tapi dia enggak disebutkan fi'ilnya. Wa khabaruhu, khabar juga karena dia marfu, walaupun khabar itu marfu tapi enggak disebutkan sebelumnya fi'ilnya, dia disebutkan sebelumnya mubtada'nya. Nahu zaidun qaimun, wa khabaru inna juga keluar juga khabar inna. Nahu inna zaidan qaimun. Fa inna asma'un marfu'atun lam yataqaddam qabla fi'lun, karena semuanya adalah walaupun isim-isim marfu tapi tidak didahului oleh fi'il. Wa bi qaidi ta kharajal fi'lun naqisu kakana wa akhwatiha, dan dengan catatan fi'il tam keluarlah fi'il naqis, enggak masuk. Seperti kana dan akhwat-akhwatnya, kana yang naqis. Kalau kana yang tam masuk. Fa inna marfu'aha la yusamma fa'ilan haqiqatan, karena sesungguhnya isimnya kana tidaklah dinamakan sebagai fa'il secara hakikat. Meski bisa juga disebut fa'il secara makna. Isimnya kana itu bisa disebut sebagai fa'il secara makna. Wa bi qaidil mabni lil ma'lum kharaja marfu'ul mabni lil majhul, dan dengan catatan mabni ma'lum keluar marfu'nya fi'il yang mabni majhul. Fa innahu naibu fa'ilin la fa'ilun, karena marfu'nya mabni majhul itu namanya naibul fa'il, bukan fa'il. Wa qauluhu aw ma bi ta'wil fi'il ay kasmil fa'ili wa nahwi. Amil-amil yang bisa mengamili fa'il itu seperti isim fa'il dan yang semisalnya. Mimma fi ta'wil fi'il, dari apa-apa yang di dalamnya ada makna fi'il. Nahwu zaidun qaimun abuhu, Zaid itu berdiri bapaknya. Fa abuhu fa'ilun bi qaimun, karena abuhu itu adalah fa'ilnya qaim. Walaupun qaim ini bukan fi'il tapi dia bisa mengamili abuhu. Li'annahu ismu fa'ilin, karena qaimun adalah isim fa'il. Fi ta'wil fi'il, bisa ditakwil dengan fi'il. Wa taqdiru zaidun yaqumu abuhu. Fi ta'wil fi'il itu bisa ditakwil dengan fi'il. Ditulis. Tadi kan fi ta'wil fi'il tadi itu artinya bisa ditakwil dengan fi'il. Ini fa'il. Kita masuk pada pembahasan jabatan-jabatan kata. Baik, semoga dipahami, yang enggak paham ditanyakan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka